Halo kawan-kawan, berjumpa lagi di channel kita ini Munir 76 Peternak Ayam. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Dan saya selalu menghimbau apabila di antara kawan-kawanku ini ada yang memiliki channel YouTube yang membahas tentang perayaman, mari kita dukung, mari kita simak videonya agar ilmu perayaman kita bisa bertambah lagi. Tak lupa juga saya selalu mendoakan kepada kawan-kawanku yang selalu setia mendukung channel ini. Semoga hobi ayamnya, ternak ayamnya bisa terus maju, berkembang, dan sukses. Dan di kesempatan kali ini, saya akan coba untuk menjelaskan kepada kawan-kawanku, atau lebih tepatnya kepada uh, pembeli ayam saya yang tadi yang sempat curhat ke tempatnya saya, yaitu kenapa dia selalu uh, kalah dalam bermain ayam. Padahal ayam-ayamnya itu katanya dia beli mahal-mahal. Dan entah nggak tahu kenapa dia malah memilih untuk membeli ayam dari saya. Dan di kesempatan kali ini saya akan coba mengulas lagi pertanyaan dari uh, pembeli saya tadi, yaitu kenapa bisa selalu kalah di arena atau selalu kalah dalam bermain ayam. Nah, mari kita bahas bersama, mari kita belajar bersama. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, tak lupa juga dan tak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan kepada kawan-kawanku untuk selalu mendukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan mampu membantu channel ini untuk terus berkembang. Penyebab-penyebab kekalahan dalam bermain ayam itu versi saya ya. Versi saya atau menurut pengalaman saya yaitu yang pertama, kita itu belum tahu keunggulan ayam kita. Jadi misalkan ayam kita itu sebenarnya punya keunggulan apa? Nah, misalnya apakah pukulannya itu tepat, apakah pukulannya itu eh, jenis pukul saraf atau pukul KO, kan kita harus tahu keunggulan ayam kita. Terus yang kedua, kita harus mengenali karakter bermain ayam kita, karena di zaman sekarang ini banyak sekali ayam-ayam itu yang dikawinkan, saling kawin silang untuk memperoleh teknik-teknik yang lebih unggul. Makanya kita harus tahu karakter ayam kita seperti apa. Contohnya, misalkan ayam kita itu bermain mendapatkan gandeng yang sama. Nah, itu gaya bermainnya itu, tekniknya itu, yang keluarnya itu apa? Atau teknik yang apa? Karena di zaman sekarang itu, kalau ayam hasil silangan itu tidak hanya memiliki satu teknik, tapi beberapa teknik gitu dalam satu tubuh ayam. Jadi dia akan mengeluarkan teknik-teknik itu dalam keadaan tertentu. Jadi kalau dia ketemu musuh yang lawan yang istilahnya sama atau satu track, tinggi badannya sama, itu yang keluar itu teknik yang bagaimana. Misalkan kalau dia
dia itu kalau ketemu uh, gandeng yang sejajar itu misalkan dia mainnya ngelok, maka kalau kita mau gandeng, kalau dapat yang sejajar kita jangan cari yang anti lock karena ayam kita ngelok. Dan misalkan kalau apa itu ayam kita ketemu ayam yang lebih tinggi, nah dia mainnya seperti apa? Misalkan kontrol atas, ah maka ayam kita tidak boleh ketemu sama ayam teknik. Nah, terus misalkan kalau gandengannya kita itu lebih rendah, ayam kita cenderung misalkan berakot, maka jangan pernah ketemu sama ayam lari. Nah, jadi kita harus tahu. Jadi kalau kita udah tahu karakter ayam kita, bagaimana yang bagusnya, misalkan ketemu musuh dengan apa lawan dengan gandengan yang seperti lebih tinggi, sama atau rendah. Jadi sewaktu-waktu kita sulit mencari apa mendapatkan gandengan, langkah yang harus ditempuh adalah nabrak, tentu saja nabrak gandeng. Dan kalau kita mau nabrak gandeng pun kita sudah tahu karakter ayam kita. Nah, begitu. Terus selanjutnya biasanya itu terjadi banyak kawan-kawan itu yang berlebihan dalam memberi jamu atau doping. Yang berharap, wah kalau saya lebihkan ayamnya jadi lebih bagus lagi, lebih staminanya lebih oke. Tapi ternyata itu anggapan yang salah. Kalau kita berlebihan dalam memberi jamu atau doping, yang terjadi adalah tubuh ayam itu menjadi panas. Detak jantungnya menjadi berdebar lebih kencang, adrenalinnya tinggi. Jadi ayam tersebut itu hanya bisa bermain dengan emosi dan emosi, tidak bisa berpikir jernih dia. Jadi kelihatan ayam itu bisa dikatakan mempeng ya. Jadi dia itu wah bertaruhnya apa bermainnya itu beringas ganas. Tapi yang namanya kalau pakai emosi itu tidak baik. Karena apa? Sewaktu ayam tersebut mau menyerang dari sana tapi tidak membuahkan hasil. Nah, lawannya itu tetap bisa bertahan. Akhirnya yang putus asa itu malah ayam kita. Loh, saya emosi kayak gini kok nggak tumbang-tumbang, nggak nyerah-nyerah. Akhirnya ayam kita itu yang frustasi, jadi turun mental. Uh, dan akhirnya hal terburuk dia bisa lari. Kan banyak itu ayam yang ketika pertama itu udah mempeng, mainnya kenceng, ya kan? Pertengahan atau akhir-akhir babak dia lari, ya, bisa jadi seperti itu. Terus selanjutnya, kalian itu biasanya kita itu terbawa suasana di arena. Karena apa? Karena di arena itu kita mempertaruhkan gengsi kita. Ibaratnya kalau kita ditantang orang, kita kalau nggak berani kan malu gitu. Tapi apa sebaiknya kita pakai pikiran jernih, jangan menuruti gengsi atau menuruti apa bisikan-bisikan yang ada di arena itu. Kalau benar-benar ayam kita tidak mampu, jangan pernah memaksakan ayam kita. Nanti ayam kita malah jadi rusak. Jadi tetap tenang walaupun apa musuhnya lebih kecil ukurannya, lebih unggul ayam kita. Kita kalau mikir dulu, kalau kita lihat ayamnya, wah ini bukan makanan ayam saya, bukan apa keinginan ayam saya, maka nggak usah gitu. Nah, terus yang terakhir itu yang sering terjadi itu kawan-kawan itu terlalu apa buru-buru memandikan ayam, jadi kurang teliti. Nah, jadi kita lagi memandikan, ayo udah waktunya gitu. Jadi kita itu kemerungsung gitu. Apa? Ya kalau bahasanya kami ya kemerungsung itu, kalau di kalian kan belum tahu. Jadi kita itu tergesa-gesa gitu, tergesa-gesa memandikan. Jadi
Pertama, bisa kalau sudah tergesa-gesa itu yang pertama bisa masuk ke hidung atau kuping. Kalau masuk ke hidung nanti bisa napasnya terganggu, bisa ngorok. Kalau masuk ke kuping itu menimbulkan dengingan ketika diserang lawan di bagian kepala. Jadi ayam tersebut merasakan sakit yang lebih gitu. Terus eh, terlalu banyak yang belepotan, jadi bulu-bulu yang seharusnya tidak terkena air jadi terkena air, misalkan sayap atau tempong sini, jadi pergerakannya jadi kurang bagus, kurang maksimal gitu. Nah, selanjutnya eh, apa itu eh, suhu badannya belum turun, sudah langsung dibawa bermain. Mengakibatkan ayam itu tuh baru pertengahan babak aja udah ngos-ngosan, udah kayak nggak kuat gitu, atau terlalu banyak memberikan air, jadi terlalu menggigil dia, jadi pergerakannya kaku. Nah, karena otot-ototnya itu terlalu basah, dia kaku. Nah, dan memandikan ayam itu sangatlah penting kawan, karena peran memandikan ayam itu untuk mengontrol suhu tubuhnya biar tidak naik. Jadi staminanya tetap terjaga. Maka saran saya kalian itu harus sering memandikan ayam sehingga kalian bisa tahu bagaimana cara cepat menurunkan suhu badan ayam tapi tidak membasahi bulu-bulu ayam itu terlalu banyak apalagi di bagian-bagian tertentu. Jadi apa intinya kita harus sering belajar terus terus dan belajar, jangan pernah malas untuk belajar. Nah, dan itu saja dari saya rasa cukup. Apabila ada kesalahannya saya minta maaf, dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon kawan-kawan tambahin. Dan apabila kawan-kawan mempunyai pengalaman-pengalaman lain tentang bisa kalah di arena, saya memohon untuk membagikannya pengalaman kalian itu kepada saya dan kawan-kawan lewat kolom komentar agar bisa menjadi pelajaran bagi saya dan kawan-kawan yang lain agar bisa tambah sukses. Terima kasih. Dukung terus channel Munir 76 Peternak Ayam dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.